Halo guys, gue Anton Golan. Apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan bahas tentang ColorOS 11 yang baru aja rilis tanggal 14 September kemarin. Buat yang belum tahu, ini tuh adalah versi terbaru dari ColorOS 7. Namanya langsung loncat ke ColorOS 11 karena namanya disesuaikan dengan versi Android-nya ya, yaitu dia udah pakai Android 11 beta version. Dan ini menarik banget karena selain udah pakai versi Android yang terbaru juga, dia ternyata bawa banyak banget fitur-fitur yang seru. By the way, sekarang gue nyobain ColorOS 11 pakai Oppo Find X2 Pro. Tapi kalau kalian user F11 series, Reno series, atau S series, tenang aja, kedepannya kalian juga bisa dapat update versi ini. Jadi kalian langsung cek aja link di bawah untuk tahu kira-kira kapan device kalian dapat update ColorOS 11. Oke, langsung aja kita bahas. Dan hal menarik pertama di ColorOS 11 adalah fungsi customization-nya yang ada banyak banget. Jadi kalau kita buka setting dan buka personalization, kita ketemu dengan 11 fungsi yang bisa kita pakai untuk mengubah tampilan UI-nya. Jadi di sini ada opsi yang bisa kita pakai untuk ganti theme dan wallpaper. Di sini juga ada banyak banget pilihan wallpaper yang keren-keren, dan di theme store juga ada banyak banget wallpaper hasil kerjasama mereka dengan beberapa seniman terkenal di dunia. Dan untuk ukuran stok wallpaper menurut gue ini udah mantep banget karena wallpapernya tuh cakep-cakep dan pilihannya juga ada banyak. Jadi kita nggak perlu-perlu banget lah untuk install aplikasi wallpaper kalau mau cari wallpaper yang bagus. Nah, berikutnya ada fitur customizable AOD. Jadi di sini kalau kita pencet AOD, kita bisa ngebuat pattern AOD kita sendiri dengan cara yang gampang banget. Meskipun gue nggak pinter gambar sebenarnya, tapi di custom pattern ini kita bisa ngebuat pattern yang cantik tanpa effort yang banyak, dan ini menarik banget. Selain itu juga ada versi AOD yang menggunakan text only, dan text only ini juga bisa customize dengan sangat dalam, dan menurut gue ini lebih legit, dan makanya gue pakai yang versi text sampai sekarang. Terus untuk pengaturan icon dan home screen-nya ada beberapa fitur yang juga disediakan. Jadi ada app layout untuk mengubah jumlah kolom dan baris icon di home screen. Terus ada juga notification drawer untuk mengubah bentuk icon dari notification drawer-nya. Dan juga ada icon style untuk mengubah bentuk dan tampilan icon di home screen-nya. Ini sangat menarik banget karena kita bisa mengubah tampilan icon secara keseluruhan. Ada 3 pilihan icon style dan kita juga bisa atur bentuk ukuran dan teksnya sesuai dengan selera kita. Gue sendiri pilih ukuran yang paling kanan dengan foreground default, ukuran sedang, dan nama icon yang disembunyikan biar tampilnya itu kelihatan lebih clean aja gitu. Berikutnya ada fitur color scheme yang fungsinya untuk mengubah warna kontrol dan juga icon. Di sini kita bisa mengubah warna icon yang tadinya berwarna-warni menjadi satu warna doang. Jadi kalau misalnya kita pilih yang warna pink, nanti icon dan kontrolnya itu berubah jadi warna pink semua. Dan ini mantap juga sih. Terus selain icon, kita juga bisa ganti jenis font dari UI-nya. Dan yang baru sekarang kita bisa atur tingkat ketebalan font dari Oppo Sans. Terus kita juga bisa ganti style fingerprint sensornya. Karena di sini ada 8 pilihan yang bisa kita pilih, dan gue sendiri cukup suka dengan pilihan yang ketiga karena bentuknya itu mirip dengan Magic Circle-nya si Doctor Strange, keren gitu. Berikutnya kita juga bisa ganti warna dari edge lighting, dan yang terakhir kita juga bisa atur mood dan tempo dari ringtone kita yang melalui fitur ringtone maker. Oh ya, selain fitur personalization, sekarang dark mode dan Oppo Relax-nya juga bisa dikustomisasi. Jadi kalau kita pergi ke display dan mengaktifkan dark mode, di sini kita ketemu dengan dark mode setting. Di situ ada 3 skema warna yang bisa kita pilih dengan 3 tingkat kontras yang berbeda. Jadi kita bisa sesuaikan lah tingkat kegelapannya sesuai dengan selera. Tingkat kecerahan dari wallpaper dan juga iconnya bisa disesuaikan juga oleh dark mode-nya. Nanti kalau siang hari dia bakal lebih terang, sedangkan kalau malam hari home screen-nya itu bakalan terasa lebih gelap gitu. Jadi kita bisa ngerasain sensasi home screen yang berbeda di pagi dan juga di malam hari. Terus di aplikasi Oppo Relax ada fitur baru yang namanya adalah Sound Mix. Buat yang belum tahu, Oppo Relax ini adalah aplikasi yang isinya adalah suara-suara alam yang bisa buat kita lebih tenang. Dan yang serunya adalah semua audio dari Oppo Relax ini gratis, padahal kualitasnya itu bagus-bagus banget. Jadi di ColorOS 11 ini, di Sound Mix ini ada beberapa tambahan suara yang bisa kita mix dengan bass soundnya. Contohnya kalau kita lagi dengerin suara pantai, kita juga bisa nambahin suara hujan atau suara daun dari pohon kelapa biar lebih dapet lah feel di pantainya.
Atau kalian juga bisa nambahin suara jazz bar kalau mau suasana nongkrong di bar pinggir pantai. Jadi ini cukup menarik. Terus kalau kita swipe up dari kanan, ada juga menu explore yang isinya adalah suara dari berbagai kota besar di dunia. Ini cukup unik dan seru juga karena kita bisa nikmatin suasana kota di sana lewat suara yang direkam oleh tim Oppo Relex, dan ini cukup menarik juga. Oke, itu tadi fitur-fitur dari all around customization di ColorOS 11. Intinya sih, itu ngebuat ColorOS ini jadi super gampang dikustomisasi tanpa perlu install third-party app atau root atau install custom ROM yang gua rasa nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Dan itu menarik banget, karena kayaknya sih belum ada yang bisa kasih fitur kustomisasi sedalam dan semudah ini. Bahkan dia juga punya fitur-fitur yang unik dan bagus, dan belum ada di tempat lain tentunya, seperti kustomisasi dark mode, dan juga Oppo Relex yang bisa ngebuat experience berbeda, sekaligus menyenangkan saat dipakai. Oke, selain fitur personalization, ada juga beberapa fitur baru yang ngebuat beberapa fungsi smartphone kita itu jadi semakin praktis. Ada 5 fitur baru yang menurut gue genius, karena itu mempersingkat penggunaan fitur-fitur yang biasa kita pakai, sehingga user experience-nya itu jadi semakin seamless. Yang pertama tentu aja karena dia udah pakai Android 11, jadi ada beberapa fitur Android 11 yang juga diintegrasikan ke ColorOS 11. Seperti ada namanya di sini, namanya device control, yang membuat kita bisa mengkontrol smart home devices jadi lebih mudah. Contohnya nih, kalau misalnya kita pencet tombol power, kita hold seperti ini, kita langsung terkoneksi dengan namanya Google Home. Jadi kita bisa atur tuh smart home devices langsung dari tombol power button. Misalkan kalau kita pengen matiin lampu, dia bisa langsung mati, atau misalnya dihidupin lagi, kita bisa langsung kontrol dari ini device control devices ini. Menurut gue ini jauh lebih gampang daripada kita harus masuk ke aplikasi smart home devices-nya, dan dengan tombol power ini kita bisa langsung mengkontrol smart home devices jadi lebih cepat. Di sini juga ada fitur namanya People Bubbles. Jadi fitur ini penting banget karena itu ngebuat notifikasi chat atau aplikasi kirim-kirim pesan kita jadi nggak tenggelam di antara notifikasi yang lain. Sehingga kita bisa lebih cepat ngebalas chat tanpa perlu harus sortir-sortir notifikasi lagi. By the way, tampilan aplikasinya juga sekarang jadi semakin rapi karena sudah disortir berdasarkan kategori. Jadi tampilannya nggak terlalu memusingkan lagi. Terus ColorOS 11 juga udah support dengan fitur yang namanya Nearby Share. Dengan fitur ini, kita bisa sharing video, foto, file, bahkan aplikasi ke ponsel Android apapun tanpa menggunakan data internet. Ini berguna banget karena kita nggak perlu lagi install third-party app kalau mau sharing-sharing file dengan smartphone lain yang tidak menggunakan ColorOS. Terus ada gestur ikoniknya Oppo yang diintegrasikan dengan fitur Android Google Lens, dan ini adalah namanya Three Finger Translate. Ini cara pakainya gampang banget, kita tinggal tekan layarnya dengan 3 jari dan kita bisa pilih bagian layar yang mau ditranslate dengan menggunakan Google Translate. Dan ya, menurut gue ini adalah cara pakai Google Translate yang paling seamless karena cara pakainya jadi jauh lebih singkat dari biasanya. Berguna banget lah kalau kita tiba-tiba dapat chat yang pakai bahasa asing dan kita nggak ngerti. Terus juga ada 2 fitur yang akan tersedia bulan depan, tapi gue akan tetap share itu sekarang karena menurut gue ide dan fungsinya itu sangat menarik. Yang pertama ada fitur Flex Drop. Ini adalah fitur multitasking yang memungkinkan kita untuk merubah jendela aplikasi jadi lebih kecil dengan cara swipe up doang. Yang kerennya dengan fitur ini kita juga bisa drag and drop gambar dari galeri ke WhatsApp secara langsung untuk ngirim gambar. Sayangnya fitur ini baru tersedia di bulan Oktober, jadi gue belum tahu rasa pakai fitur ini seperti apa. Tapi setidaknya menurut gue fitur ini idenya jenius dan menarik banget. Berikutnya ada juga fitur yang namanya adalah Private System. Nah ini sebenarnya adalah fitur yang pengen banget gue coba, karena kita bisa ngebuat smartphone kita seakan-akan punya 2 sistem. Konsep seperti ini sebenarnya udah pernah ada, tapi yang beda adalah cara aksesnya sekarang di sini jauh lebih gampang dan lebih canggih. Soalnya kita bisa akses private system langsung dari lock screen dengan password atau fingerprint tertentu. Selain itu kita juga bisa clone app ke private system dan ada opsi untuk sharing atau tidak sharing notifikasi antar kedua sistem.
Oke, berikutnya kita akan masuk ke bagian sistem keamanan ya. Jadi kalau di sistem keamanan di ColorOS ini ada 3 fitur keamanan baru yang menurut gue tuh saling berkaitan. Jadi ada 3 fitur ini bisa ngebuat kita punya kuasa lebih untuk smartphone kita, dan ini bisa jadi tindakan pencegahan juga untuk aplikasi-aplikasi bandel yang suka curi data atau pakai akses smartphone sembarangan. Yang pertama adalah scope storage. Jadi ini ngebuat aplikasi hanya diizinkan mengakses datanya sendiri dan memerlukan izin tambahan kalau dia mau mengakses file lain seperti foto, video, dan lain-lain. Terus ada juga namanya one time permission. Jadi kalau ada aplikasi yang minta izin untuk akses kamera, mikrofon, lokasi, dan lain-lain, kita dapat pilihan opsi only this time yang kasih izin akses untuk aplikasi tersebut untuk kali itu aja. Sedangkan setelah aplikasinya di-close, izinnya bakal terreset dan mereka harus dapat izin lagi kalau mau dapat akses ke kamera, GPS, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada auto reset permission yang gunanya untuk mereset izin atau permission dari aplikasi-aplikasi yang lama tidak terpakai. Oke, jadi itu adalah 3 fitur keamanan terbaru dari ColorOS 11 yang gue rasa bisa ngejaga privasi kita dari aplikasi-aplikasi bandel yang suka nyuri data privasi kita. Berikutnya ada beberapa fitur baru yang berguna untuk menjaga kesehatan baterai smartphone kita juga. Nah, yang pertama itu ada fitur yang namanya Battery Guard. Ini adalah fitur buat orang-orang yang suka ngecas sambil tidur tapi tetap takut baterainya jadi bakalan cepet rusak. Jadi fitur ini akan mempelajari kebiasaan pengisian daya kita, terus saat dicas di malam hari, pengisian dayanya akan berhenti di 80% dan pengisian 20%-nya akan dilanjutkan berdekatan dengan waktu kita bangun tidur. Jadi saat kita bangun, baterai smartphone-nya sudah terisi full dan baterainya nggak terlalu lama dicas. Terus ada juga fitur yang namanya Super Night Time. Jadi saat malam hari dia akan mengirit pemakaian daya sehingga baterainya akan terpakai hanya 2% selama 8 jam standby di malam hari. Jadi kalau kita tinggal tidur, baterainya nggak akan terkuras banyak. Berikutnya ada juga yang ditingkatkan dari Super Power Saving Mode. Jadi fitur ini bisa ngebuat saat baterai kita cuma 5%, HP kita masih bisa standby selama 12 jam. Jadi sempatlah kalau kita mau melakukan telepon darurat atau tahan smartphone kita, biar nggak mati saat kita lagi pulang jalan ke rumah. Oke, itu tadi fitur baru untuk baterainya, dan untuk performanya juga ada banyak banget improvement yang diberikan. Nah, fitur baru untuk performanya adalah Hyperboost 3.0. Ini adalah fitur yang mengimprove performa smartphone dengan meningkatkan kinerja CPU sebesar 30% dan menurunkan konsumsi daya sebesar 12%. Ada juga UI First 2.0 yang meningkatkan respons sebesar 32% dan stabilitas frame rate sebesar 17%. Terus ada juga AI App Preloading dan Super Touch yang ngebuat smartphone-nya jadi lebih responsif. Itu semua udah aktif secara default dan nggak bisa diotak-atik atau kita hidupkan matikan di smartphone. Jadi gue sebenarnya nggak terlalu ngetes fitur ini karena semuanya itu cuma bisa diukur menggunakan pengukuran lab. Tapi intinya sih mereka masukin beberapa fitur software untuk menambah memaksimalkan kinerja dari hardware-nya dan ngebuat UI-nya jadi makin lebih cepat lagi. By the way, di luar itu tampilan game mode-nya juga sekarang kelihatan lebih simple dan punya 2 fitur baru yang menurut gue bagus banget. Yang pertama itu adalah bullet notification yang buat tampilan chatnya jadi lebih low profile dan nggak mengganggu kita saat lagi main game. Terus sekarang kita juga bisa atur brightness-nya dengan menu di samping ini. Cara ini lebih mudah karena posisinya lebih mudah diakses oleh jari dan nggak menutup gambar games-nya saat brightness-nya di-adjust. Dan yang terakhir ada juga improvement di sektor kamera. Jadi di ColorOS 11 ini, Oppo memberikan akses untuk third-party app untuk menggunakan fitur-fitur kameranya seperti video HDR, super wide video, dan juga ultra steady video. Ini memang masih langkah awal, tapi ini bagus banget. Karena kedepannya ini memungkinkan smartphone Oppo bisa pakai fitur-fitur kameranya untuk aplikasi-aplikasi penting seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Oke, kalau dihitung-hitung kurang lebih ada 30 hal baru di ColorOS yang udah kita bahas kali ini. Overall, gue sendiri suka dengan update-update-nya karena selain bawa fitur-fitur yang keren dan berguna, ini juga ngebuat ColorOS 11 jadi kelihatan lebih unik dan lebih menarik kalau dibandingkan dengan UI-UI yang lain. Nah, kalau itu pendapat gue guys. Nah, kira-kira pendapat kalian seperti apa nih dengan ColorOS? Apakah fitur-fiturnya berguna atau gimana? Langsung aja share pendapat kalian di kolom komentar di bawah karena ya gue pengen tahu juga sih kira-kira pendapat kalian untuk ColorOS 11 ini seperti apa. Jadi ya, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi ya di video-video berikutnya. Ciao!